Materi kali ini kita akan bahas tentang kesegaran jasmani. Ditinjau dari fisiologi, kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Definisi lain tentang kesegaran jasmani mengatakan bahwa kemampuan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dengan giat dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, masih tersisa kapasitas untuk menikmati waktu dan menghadapi hal-hal tak terduga. Adapun komponen kesegaran jasmani meliputi nutrisi, komposisi tubuh, kecukupan istirahat, kekuatan otot, ketahanan otot dan kardiovaskuler, kecepatan, dan kelenturan tubuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani meliputi umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, olahraga, dan faktor genetik. Uji kesegaran jasmani. Yang pertama menghitung nadi kerja, yaitu pembebanan maksimum untuk dewasa muda adalah 200 per menit dan untuk usia di atas 40 tahun batas maksimal 170 per menit. Berat ringannya pekerjaan ditentukan oleh selisih antara nadi kerja dengan nadi sebelum kerja dan waktu pemulihan. Kelemahannya, denyut nadi dipengaruhi oleh emosi, sikap tubuh, merokok, dan lain-lain. Keuntungannya adalah denyut nadi mencerminkan beban tambahan, kerja otot statis maupun dinamis. Harvard Step Up Test. Prinsipnya adalah waktu kerja denyut nadi meningkat, kemudian mengalami pemulihan setelah selesai kegiatan. Alat yang digunakan adalah bangku setinggi 47 cm untuk laki-laki dan 40 cm untuk perempuan. Kemudian metronom dan stopwatch. Naik turun bangku dengan kecepatan 120 langkah per menit. Lamanya sampai merasa lelah kurang lebih 5 menit. Denyut nadi dihitung selama 30 detik dan dimulai berturut-turut tiap 1 menit setelah kegiatan dihentikan sehingga dapat P1, P2, dan P3. Manual Material Handling atau MMH itu angkat-angkut, angkat jinjing. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama task variabel. Meliputi aksesibilitas, benda dapat dipegang atau dijangkau. Selanjutnya ukuran dan bentuk objek, kemudian ketinggian, lalu berat dan jarak tempuh, kemudian ada tidaknya pegangan atau handle, posisi kerja, dan frekuensi lama waktu. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah human variable yang meliputi umur dan jenis kelamin, kesegaran jasmani, dimensi tubuh atau dalam hal ini kekekaran otot, panjang lengan, dan lain-lain. Kemudian status kesehatan. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah environmental variable yang meliputi panas, bising, vibrasi, debu, kabut, ventilasi, ruang kerja, dan hubungan dengan pekerja lain dan manajemen. Berat angkat-angkut. Diperhatikan dalam kolom ini ada 3 bagian, yaitu karakteristik beban, kemudian kolom kedua laki-laki, kolom ketiga wanita. Kalau sisi rata, smooth, untuk laki-laki maksimal 20 kg, untuk wanita 14 sampai 18 kg.
Pada sisi tidak rata atau tajam, untuk laki-laki maksimal 14 kg, untuk wanita maksimal 14 kg. Beban diangkut 2 orang dalam jarak dekat, untuk laki-laki maksimal 90 kg. Kemudian beban diangkut 2 orang dengan jarak jauh, itu maksimal 45 kg untuk laki-laki. Sedangkan mengangkut dengan ransel untuk laki-laki 22,5 sampai 25 kg dan untuk perempuan 17,5 sampai 20 kg. Peletakan atau pemindahan dengan berbagi ketinggian menurut standar orang Amerika. Pada ketinggian antara bahu sampai dengan kepala, ini untuk laki-laki 10 kg. Dan antara panggul sampai bahu 17,5 kg. Antara lutut sampai dengan panggul lebih 20 kg dan lebih rendah dari lutut 22,5 kg. Berat beban menurut ILO. Laki-laki dewasa berat bebannya 50 kg dengan interval 45 sampai 55 kg. Wanita dewasa berat beban 25 kg dengan interval 20 sampai 25 kg. Laki-laki umur 16 sampai 18 tahun berat beban 20 kg dengan interval 20 sampai 23 kg. Untuk wanita umur 16 sampai 18 tahun berat beban 15 kg dengan interval 10 sampai 15 kg. Posisi membawa barang di suatu daerah itu berbeda-beda tergantung dari kebiasaannya. Di antaranya adalah di bahu dengan alat bantu atau tidak, kemudian di punggung, lalu di pinggul, terus di atas kepala, kemudian di kepala dengan tali yang dilekatkan di dahi, kemudian dijinjing dengan 1 atau 2 tangan, dan lain-lain, sesuai dengan daerah masing-masing. Beban kardiovaskuler. Faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain keadaan iklim, status gizi dan kesehatan kardiorespirasi, jantung dan paru, kemudian pembebanan maksimum diharuskan dalam waktu yang singkat, antara 4 sampai 5 menit. Kemudian pembebanan fisik yang tidak melebihi sepertiga kapasitas kerja maksimal dapat bekerja cukup lama atau beberapa jam. Parameter praktis untuk menentukan kemampuan kerja maksimum itu terdiri dari nadi kerja. Diusahakan tidak melebihi 30-40 denyut per menit di atas denyut nadi sebelum bekerja. Dan nadi akan turun seperti nadi sebelum kerja dalam waktu kurang dari 15 menit. Pembebanan fisik dikatakan optimal jika nadi kerja menetap selama waktu kerja. Ini yang biasa disebut steady state. Dengan kriteria ini, tenaga kerja dapat bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Dalam pengukuran denyut nadi, itu diukur 3 kali setelah berhenti bekerja, yaitu selama 30 detik terakhir dari menit pertama, kedua, dan ketiga. Dalam hal ini P1, P2, P3. Batas aman yang diperkenankan adalah P1 sama dengan 110 denyut per menit dan P3 90 denyut per menit. Cara mengangkat yang ergonomis. Mula-mula berjongkok untuk mencari posisi seimbang dengan kaki setengah terbuka. Merapatkan badan ke arah benda. Pada saat benda akan terangkat, punggung harus lurus. Dagu diangkat agar kepala dan badan tidak cenderung membungkuk atau sedapat mungkin tegak lurus.
Langkah mengangkat, pegangan tangan harus kuat dan menggerakkan tenaga yang ditanggung oleh tulang dan otot. Tegakkan dan luruskan kaki, maka terangkatlah benda tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir, meluruskan badan bagian atas sehingga lurus dengan kaki dan sedapat mungkin tegak lurus dengan lantai. Bila seorang tenaga kerja mengangkat barang sambil membungkuk, tekanan terbesar terjadi pada daerah pinggang sebagai akibat daya pengungkit. Musculoskeletal disorders (MSDS). Keluhan muskuloskeletal yang dirasakan bisa ringan sampai berat. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon (MSDS). MSDS di industri yang sering dikeluhkan adalah otot rangka seperti leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang, low back pain, dan otot-otot bagian bawah. Adapun penyebab MSDS diantaranya adalah peregangan otot berlebihan, overexertion. Ini mengakibatkan cedera otot skeletal. Kemudian aktivitas berulang tanpa relaksasi. Kemudian sikap kerja tidak alamiah. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara alat dan stasiun kerja dengan ukuran tubuh pekerja. Kemudian penyebab sekunder, yaitu tekanan pada jaringan lunak, getaran, mikroklimat. Di samping itu faktor individu, yaitu umur, seks, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, kekuatan fisik, dan ukuran tubuh atau antropometri. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya MSDS, yang pertama adalah rekayasa teknik, eliminasi, substitusi, ventilasi. Berikutnya rekayasa manajemen, diklat, pengaturan waktu kerja, pengawasan yang intensif. Dan terakhir pemakaian APD. Perihal fatigue. Pengertiannya secara fisiologis, batas kemampuan otot dan sistem persyaratan untuk bekerja. Merupakan mekanisme perlindungan tubuh untuk menghindari kerusakan. Juga aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja. Perubahan pada kelelahan. Yang pertama, tata kimia dalam otot atau energi menurun dan terjadi penimbunan sampah metabolisme. Yang kedua, fungsi persarafan, yaitu meliputi rasa lelah, kelambatan waktu reaksi, daya persepsi menurun, dan kemauan kerja menurun. Gejala kelainan otot meliputi tenaga untuk konsentrasi menurun, waktu laten, yaitu waktu relaksasi dan kontraksi bertambah. Kemudian berkurangnya koordinasi gerakan otot dan tremor gerakan dengan gemetar. Sistem persarafan. Sistem persarafan juga mengalami perubahan, yaitu berkurangnya enzim-enzim yang menghambat kerja saraf, yaitu asetilkolin dan kolinesterase. Ini menyebabkan kelelahan kronis yang berupa sakit kepala, sulit tidur, tidak suka makan, badan lemah, dan lesu. Kelelahan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan. Itu perlunya motivasi, semangat kerja, keahlian, keterampilan, dan efisiensi atas dasar kemampuan.
Berikutnya perhatian terhadap keluarga. Ini berguna untuk mengurangi permasalahan keluarga. Kemudian pengorganisasian kerja yang meliputi istirahat, rekreasi, variasi kerja, volume kerja yang sesuai, mengurangi kerja otot statis, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan dan kesehatan tenaga kerja. Penyebab kelelahan itu yang pertama lingkungan kerja, yang kedua intensitas dan lamanya waktu kerja fisik dan mental. Ketiga, permasalahan fisik tubuh, tanggung jawab, kekhawatiran atau konflik. Yang keempat, rasa nyeri dan penyakit. Yang kelima, nutrisi, dan keenam, monoton. Adapun cara mengatasi kelelahan diantaranya yaitu bekerja sesuai kapasitas kerja fisik dan mental. Kemudian desain ulang stasiun kerja dan lingkungan kerja. Selanjutnya sikap kerja yang alami. Lalu kerja lebih dinamis dan bervariasi. Kemudian reorganisasi kerja. Dan selanjutnya kebutuhan kalori seimbang. Terakhir penambahan jam istirahat pendek dan pemberian snack. Uji kelelahan. Ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama tes waktu reaksi. Itu start, kemudian reaksi, kemudian pemajangan waktu reaksi menandakan kelelahan. Yang kedua, flicker vision test, tes kecepatan persepsi cahaya, di mana subjek yang diteliti melihat sumber cahaya dengan frekuensi 0,5 sampai 6 Hz. Kemudian frekuensi kedipnya ditingkatkan sampai subjek merasakan cahaya berkedip, seperti garis lurus, maka dianggap lelah. Ketiga, elektroensefalogram, yaitu mengukur gelombang getaran di dalam otak. Gejalanya rasa lelah, letih, lesu, lemah atau 4L. Kemudian mengantuk, motivasi kerja menurun, rasa pesimis. Yang keempat, tes koordinasi dan efisiensi gerakan fisik. Tes gerakan jari-jari tangan, tes koordinasi mata dan tangan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan materi tentang kesegaran jasmani ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.